Ya. Ratib terbenya ada Tunku Daud Pango. Terminaji Munyohana Tunku Daud Pangonya bergabung dengan Abu Amran, tetapnya ratib terbenya. Pencetus ratib terbenya Tunku Daud Pango. Tunku Sukri ya. Sukri Daud. Tunku saya. Kamu kan Tunku Daud ya. Tunku Pangonya akhirnya terbenya beliau yang mendirikannya. Walau tidak beliau bergabung dengan Abu Amran, tetap atas tersebut akan ada. Cuma bagaimana hukum mengikut ratib tersebut? Ya silakan saja. Ratib tersebut kan yang God mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kedua dah zikir sama-sama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma waktu dia berzikir, lelaki bak gurau tanya ilmu mengucapkan la ilaha illallah. Pertama, kiban hukum tam lingik dah. Lingik. Lingik. Lingik dalam zikirnya. Pernah ilmu. Yang perlu nasihat dari guru. Kamu zikirnya kena zikir kiban ilmu mengucapkan zikir. Ilmu mengucapkan zikir la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Apakah jud hukum urunkan la ilaha illallah? Boleh begitu? La ilaha illallah. Betul kan? Nah, gadoha. Munyo gadoha ba ilaha haram hukum. Hati-hati makanya benda ilmunya. Laginya cara puji lo ikut silakan. Itu kan kalimat yang bagus, berzikir yang paling afdalul zikri kata Allah dalam Al-Quran. Zikir sebaik-baiknya adalah la ilaha illallah. Silakan ikut. Cuma waktu tak ikut benda ilmu dari pak ilmu dengku. Dah tanya. Lo ikut ratib terbaik nak gurau lon. Tanya mak gurau. Ne perlu kamu kiban cara keun ratib terbaiknya. Lagi yang cara. Silakan. Terus apa yang menjadi khilafiah orang sekarang terhadap ratib tersebut? Khilafiah itu sebenarnya ya mungkin terlalu tinggi ilmu. Yang diajarkan oleh Abu Amran itu terlalu tinggi ilmunya. Maka menyuguhkannya kalau dah ikut ratib tersebut, pengajian tinggi, saran lu mundur. Mundur macam zikir. Mundur saja. Ada masalah ya? Ya boleh. Lagi aja. Terus khilafiyahnya yang mana lagi? Khilafiyahnya menurut yang almarhum Abuya Muhyiddin katakan kepada saya dan Abuya Jamal katakan kepada Luntuan bahwa Abuya Amran itu terputus silsilahnya kepada Abuya Amran. Terputus silsilah tarikatnya. Karena Lentuan lonjak Abu Tumil lentanyong kiban Abu Ya Amran itu dulu mengaji dengan Abu Ya Mudawali hanya sampai ke matan takrib. Walau demikian zikirnya tetap berzikir dengan ayahnya sendiri. Di antara anak-anak Abu Ya Mudawali yang sudah alim ketika itu ikal Abu Tumil adalah Abu Ya Ron, berarti Abu Ya Muhyiddin. Waktu itu beliau umur 24 tahun. Abu Ya Muhyiddin umur 24 tahun saat masih ada Abu Ya Mudawali. Abu Ya Jamal masih 11 tahun. 11-an tahun. Abu Ya Amran masih 7 atau 8 tahun. Maka silsilah itu kan belum sempurna. Yang paling sempurna tarekatnya adalah yang dibawa langsung oleh Abu Ya Muhyiddin langsung. Karena umurnya 24 tahun. Sudah kaji Bu Mahali. Kaji itu pun lah Mahali. Dan masa Abu Ya Mudawali. Nah, itu saja yang bermasalah sedikit. Cuma ada yang ikut juga, ada masalah kan? Ya, cuma kita sarani kepada pengikut MPTT sudah cukup kita saling menghina. Tak boleh kita menghina orang lain. Dan kita gitu juga, jangan menghina mereka. Itu caranya. Cara yang paling baik kan. Dino kan yang karu sebenarnya kon abu-abunya. Kedua-duanya yang ikutnya karu. Anak kri anak umpum lah. Ya, jadi ikut juga nama masalah ya. Bunyoka ditambung dalam turah tinggi, mundur lah. Okey je. Ya,